Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Firman Septa Yuda dengan NIM 0499248801. Saya jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktik jaringan komputer. Oke, langsung saja ke tugasnya. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu antara lain yang ini. Oke. Di sini saya akan menggunakan CMD atau pom perintah. Apa itu CMD? CMD atau pom perintah adalah merupakan alat atau aplikasi yang digunakan dalam sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah-perintah tertentu secara langsung melalui teks. Jadi fungsi utama CMD adalah yang pertama, 1. Navigasi sistem berkas. Yang kedua, pengolahan file. Yang ketiga, diagnostik dan pemecahan masalah. 4 adalah automasi. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke, yang pertama adalah CD. CD adalah perintah untuk pindah direktori. Oke, kita langsung saja praktekkan. CD, saya coba masukkan dokumen. Oke, sudah menjadi reka dokumen. Saya kembalikan lagi. Oke, sudah kembali. Kedua adalah CLS. CLS atau singkatan dari clear skin, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini aja bisa digunakan untuk satu file saja yang hanya untuk file teks. Oke, kita satu CLS. Coba CD tadi ya. Dokumen. Coba CLS. Nah, langsung bersih. Tadi kembali ulang. Ketiga adalah CLS strip tanda tanah. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Bentuk yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Oke, kita langsung saja praktekkan. Oh, sudah clear skin CLS-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, dir. Dir ini menunjukkan file bantuan yang untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dir. Jadi di dir ada spesialis displaynya. Ini ada option-optionnya, bagian file, drive, story, display file, attribute. Oke, seperti itu. Lanjut ke ipconfig 5. ipconfig, perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, NextSmart, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita langsung saja ipconfig. Jadi ipconfig terdiri dari enter adapter ethernet, koneksinya link lokal, IP address, submark, dan wireless LAN adapter lokal konektor, media disconnect wireless adapter konektor. Jadi seperti ini ipconfig. Kenang adalah ipconfig strip all. Langsung saja kita strip all, sama saja ipconfig-nya. Jadi di sini ipconfig strip all itu adalah lebih lengkap dari ipconfig biasa. Isinya Windows IP konfigurasi, internet adapter ethernet, wireless adapter local area connection. Jadi lebih lengkap dari ipconfig sebelumnya. Jika adalah ipconfig strip tanda tanya. Di sini adalah berupa bantuan ipconfig-nya.
ipconfig ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu memberikan contoh-contoh dari pengguna. Oke, kita langsung saja. ipconfig release adalah perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan mode cover, IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Maaf, ini tidak saya praktekkan karena saya menggunakan OBS, takutnya nanti down. Oke, menggunakan ke-9 adalah ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi akan mengambil nama koneksi secara spesifik Anda percaya pada kalian yang telah dikonfigurasi ADC. Ini juga saya tidak praktekkan. Ketiga adalah ipconfig plus ADS. Seperti ini hasilnya, sukses Blue DNS Profile Change. Ke-10 adalah ipconfig register. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Sudah terkoneksi, langsung ada ping. Kita ping digunakan untuk menampilkan berkas bantuan ya. Ping, saya coba ke coba alamat IP-nya yang ini. Ping. Seperti ini hasilnya dari ping dari desktopnya. Ke-14 adalah next start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Net start. Dari perintah next start terdapat arti connection, local address-nya, proto, local address-nya, foreign address, dan state. Jadi seperti ini perintah next start. Lanjutnya tracker. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi kita coba tracker. Kita coba ke Google. Oke, seperti ini hasilnya perintahnya. Ke-16 PETP. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. PETP mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. PETP. Oke, kita selesai. PETP. Maaf, keliru.
Oke, seperti ini hasil dari perintah petping nsloop. nsloop tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama di NS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Oke, kita bisa cek NS. Kita coba ke Google. Seperti ini hasilnya. Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nets. Jadi ini hasil dari pelimpahan nets atau konfigurasi internet. Jadi seperti ini. Ke-19 adalah root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah root tabel dalam sebuah host. Seperti begini hasilnya dari perintah root. Net. Ketika mengetik perintah net, Anda akan memiliki opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda untuk menganalisis konfigurasi jaringan yang buat modifikasi. Oke, kita langsung saja ke perintahnya net user. Jadi seperti ini hasil dari perintah net. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.